Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Qala rahimahullahu taala al-ashir, ini terakhir. Al-i'radu 'an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Kata beliau, al-i'rad itu berpaling. Berpaling. I'rad sama dengan tawalli, berpaling setelah adanya ilmu, setelah datangnya al-bayan. Ya. Walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Orang-orang yang kafir itu setelah diberikan peringatan dia mu'ridun, berpaling. Wa man aflamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah yang paling zalim dari orang-orang yang diberikan disebutkan ayat-ayat, diingatkan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berpaling darinya. Sungguhnya kami terhadap orang-orang muntaqimun itu, orang mujrimin itu muntaqimun, akan memberikan siksaan, Jadi itu i'rad. I'rad dari mana? An dinillah, dari agama Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Jadi ini ada 2 poin. I'rad, berpaling dari agama Allah dengan tidak belajar, atau dia belajar tapi tidak beramal. Jadi 2 poin. Yang pertama, la yata'allamuhu, yaitu agama. Dia tidak belajar agama. I'rad dari belajar agama. Yang diinginkan di sini adalah mempelajari usuluddin, asal iman, asal agama, aslul iman, aslul Islam, yang dimana dengannya seorang menjadi muslim. Jadi yang diinginkan di sini i'rad dari tidak mempelajari agama adalah tidak mempelajari asal iman, asluddin, yang dengannya seorang menjadi muslim. Iya, ini yang diinginkan. Kemudian yang kedua, wala ya'malu bihi. I'rad juga dengan tidak beramal dengan agama itu. Jadi dia belajar mungkin tapi tidak beramal. Yang diinginkan di sini adalah i'rad dari semua jenis amalan. Jadi berpaling, tidak beramal dengan semua jenis amalan. Iya, sama sekali tidak ada. Dia mengucapkan syahadatain tapi tidak dia beramal sedikit pun dari kandungan syahadat itu bersamaan dia mampu untuk melakukannya. Lihat, ingat di qaid itu ya, bersamaan dia mampu untuk melakukannya. Iya, jadi ini 2 hal. Ini 2 hal. I'rad dari berilmu, mengilmui agama. Apa yang diinginkan di sini? Asluddin, ya. Yang kedua, i'rad dari amalan. Amalan yaitu semua jenis amalan. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali dia lakukan. Jadi 2 hal ini, i'rad la yata'allamuhu, itu tidak berilmu.
Kemudian wala ya'malu bihi, dan tidak beramal. Dua hal ini masalah yang saling mengharuskan sama satu sama lain. Sesuatu yang tidak boleh dipisah antara ilmu dengan agama. Karena inilah Rasulullah SAW diutus, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih." Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Ahsan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Huda di sini apa? Ilmu nafi'. Wa dinil haqq, al-amalus salih. Ini sudah lewat di Aqidah Wasithiyah ya. Jadi ilmu nafi', al-huda itu ilmu nafi', wa dinil haqq. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan ilmu dan amalan. Liyuzhirahu 'ala ad-din kullih, untuk menampakkan di atas agama seluruhnya. Iya. Jadi dua hal ini saling berkeharusan, tidak boleh kosong salah satunya. Karena kalau orang i'rad dari ilmu, tidak berilmu, ini seperti apa? Orang Nasara. I'rad dari amal, ini dari menyerupai siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Jadi ini dua hal yang saling berkaitan. Secara umum i'rad dari apa yang kita jelaskan itu ada dua. Ada kulli, ada juz'i. Kalau i'rad dari ilmu, ini jelas dari usluddin. Sekarang i'rad secara amalan, beramal, juz'i dan kulli. I'rad secara juz'i atau secara kulli, ini yang mengeluarkan seorang dari Islam, ya, mengeluarkan seorang dari Islam. Dia tidak mempelajari asluddin, yang dengannya seorang menjadi muslim. I'rad kulli, dia tidak beramal sedikit pun dari kandungan dari iman, kandungan dari Islam, kandungan dari agama. Tidak ada sama sekali. Bersamaan dengan itu dia mampu. Ini sudah saya jelaskan tadi. Adapun i'rad juz'i, ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak. Seperti kalau dia meninggalkan berilmu dari hal-hal yang, contohnya dari bentuk tafsil ilmu, iya, rincian ilmu. Kemudian yang kedua, dia i'rad dari amalan, meninggalkan sebagian dari amalan-amalan yang wajib untuknya. Meninggalkan karena malas. Iya. Dia tidak mempelajari ilmu untuk kesempurnaan iman karena malas. Iya, maka ini dicela dari kemalasannya, dicela dari apa yang dia malas darinya. Jadi ini dua. Ya. Ini dua. I'rad kulli dan i'rad juz'i. I'rad kulli inilah yang diinginkan musannif di sini. Jadi bentuk dari pembatal keislaman adalah seorang yang berpaling dari mempelajari ilmu agama yang menjadi asal keislamannya, asal imannya, yang dengannya dia menjadi muslim. Dan yang kedua, dia meninggalkan amalan, yang menjadi keharusan dari keislamannya, meninggalkan dan tidak melakukan sedikit pun dari amalan. Bersamaan itu dia mampu untuk melakukannya. Taib. Kemudian al-i'rad dengan takdzib, mendustakan. Itu berbeda ya. I'rad dengan takdzib itu beda. Jadi tidak sama. Takdzib itu pembenaran.
membenarkan. Iya. Kadang dia membenarkan syariat risalah, tapi dia berpaling dari amalannya, berpaling dari mengilmuinya. Ini ada. Dia membenarkan syariat Nabi Muhammad SAW, tapi dia berpaling dari mempelajarinya, berpaling dari beramalnya. Ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dibedakan toh? Fala saddaqa wa la shalla, tidak membenarkan dan tidak salat. Walakin kadzdzaba, ini lawan dari saddaqa. Dia tidak membenarkan tapi dia mendustakan. Wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dia tidak beramal. Iya. Akan tetapi dia apa? Berpaling. Jadi dibedakan antara takdzib dengan al-i'rad. Tawalli sekarang tadi, ya, tawalli bagian dari i'rad, itu dari i'rad. Tawalli itu dari i'rad. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atiiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Qul atiiullaha war rasul fa in tawallaw, kalau dia berpaling, ya, kalau dia berpaling, tidak mau beramal, tidak mau mengilmui, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang kafir. Jadi disebutkan dia termasuk dari orang kafir karena dia berpaling dari beramal, dia berpaling dari beramal. Taib. Kemudian kata beliau, jadi paham irad di sini kan? Itu berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau belajar. Iya, yang diinginkan di situ apa? Asluddin. Dan tidak mau beramal sedikit pun. Bersama itu dia mampu untuk beramal. Dia mampu untuk beramal. Kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala, wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang paling zalim dari orang-orang yang diingatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan, disampaikan, iya, tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat kauniyah, ayat syar'iyah, iya. Summa a'rada anha, kemudian dia berpaling darinya, tidak mau mengetahui, tidak mau mengamalkan. Inna minal mujrimina muntaqimun, sungguhnya kami itu mengikop dari orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa. Iya, orang-orang yang berbuat keharaman. Taib. Kemudian pembahasan terakhir sebelum kita membahas dari ucapan terakhir dari musannif rahimahullah. Sekarang, lalu bagaimana dengan hadis? Pembunuh 99 nyawa, kemudian menggenapkan 100 karena bertanya kepada abid, ya, abid, tidak ada ilmunya. Kata Nabi SAW di situ apa? La ya'malu khairan qat, tapi dia masuk surga. Dari hadis lain juga kata Nabi SAW, yashfa'ul malaikah wan nabiyyun wal mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin wa yaqbidu qauman fayukhrijuhum minha lam ya'mal khairan qat. Ada tak? Bagaimana kita bawa hadis ini?
Ada lagi hadis lain. Ada 3 hadis. Jawabannya, yang pertama, bahwasanya ini kisah untuk umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi ini umat terdahulu sebelum Nabi SAW. Ya, antum lihat di kisah dari seorang yang memberi wasiat kepada anaknya. Ya, ketika dia ingin meninggal, dikatakan kalau saya meninggal jadikan saya bakar, kemudian hempaskan abu saya ke laut. Ya kan? Lau qaddarani Allahu, iya, la yu'adzibani ma 'udziba bihi ahad. Ya. Seandainya Allah mampu, maka Allah akan mengadab saya yang tidak diadab dengannya seorang pun. Iya. Kemudian di akhir ayat faghfarahu. Iya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ini untuk kisah yang orang-orang terdahulu. Jawaban yang kedua, ucapan Nabi SAW, la ya'malu khairan qat, itu tidak menafikan semua. Ya, tidak menafikan semua. Contoh untuk laki-laki yang membunuh 99 nyawa, itu ada amalannya, taubat dan hijrah. Taubat dan hijrah. Jadi ucapan Nabi SAW, la yaf'alu khairan qat atau la ya'malu khairan qat, itu tidak menafikan semua kebaikan. Ada, walaupun itu sedikit. Iya. Keyakinan, iman, ini amalan atau bukan? Hah? Amalan. Jadi tidak ada iskal. Jadi yang diinginkan di sini betul-betul tidak beramal sedikit pun. Ya. Tidak mau beramal, berpaling dari beramal. Tidak mau sama sekali beramal dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, summa qala rahimahullah wala farqa fi jami' hadhihi an-nawaqid bainal hazil wal jadi wal khaif illa al-mukrah. وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kata beliau, tidak ada perbedaan pada seluruh pembatal-pembatal keislaman ini, 10. Ini bukan pembatasan ya, tapi hal yang penting. Bainal hazil wal jadi wal khaib. Hazi yaitu al-mazah, bermain-main, la'ab. Wal jadi, bersungguh-sungguh, wal khaif, dan takut. Sudah lewat. Tahu? Jadi tidak ada perbedaan. Mau dia keluar dari Islam dengan ucapan kekufuran karena bermain-main, sudah kita sampaikan kemarin ya, tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini sudah saya sebutkan dari ucapan siapa? Syekh Shalih Al-Syekh. Ya, dikatakan tidak dianggap udurnya karena dianggap dijadikan istiza itu bentuknya apa? Bentuknya al-la'ab. Bentuknya la'ab. Kemudian kata beliau wal jad, kalau ini jelas. Wal khaif, ini takut. Iya. Bedakan takut dengan mukrah. Ini takut dia lakukan karena takut diambil hartanya. Iya, dia pentingkan hartanya, kedudukannya, dan selainnya dari apa yang dia miliki dari dunia. Kalau mukrah, ini beda. Dia mukrah memang ada paksaan. Ya. Dia tidak ingin diancam dengan dengan dirinya atau yang lain apa yang dia miliki. Jadi dibedakan ilal mukrah. Kata beliau kulluha min a'zami ma yakunu khatara, dan semua ini dari yang paling besar
menjadi yang sangat bahaya di sisi manusia. Wa min aktsari ma yakunu wuqu'an, dan yang paling banyak terjadi. Jadi ini yang paling bahaya dan paling banyak terjadi. Ini kesimpulannya. Kenapa musannif rahimahullah hanya membatasi 10? Karena ini yang paling berbahaya dan ini yang paling banyak terjadi. Sudah saya sampaikan di awal toh. Fayam bagi lil muslim, maka sepantasnya untuk seorang muslim berhati-hati dan takut dari hal tersebut terhadap dirinya. Wajanubani wa baniya an na'budal asnam. Ya, ini siapa namanya? Siapa ini? Ibrahim alaihissalam. Ya, bersamaan dengan itu dia takut jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam hal yang mengeluarkan dia dari Islam, jatuh dalam mengeluarkan dia dari Islam. Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubina ala dinik. Iya, Nabi Muhammad SAW, orang yang diampuni dosanya telah berlalu yang akan datang, tapi bersamaan dengan itu selalu meminta untuk ditetapkan di atas agama. Karena Nabi SAW itu tahu, tak kala dikhitab, iya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Perhatikan, seandainya kau berbuat syirik, maka akan terhapus semua amalanmu dan kau menjadi orang yang rugi. Tidak terjadi pada Nabi SAW, tapi ini bentuk peringatan untuk umatnya. Kalau Nabi saja diancam seperti ini, yang dimana dia adalah utusan Allah, lalu bagaimana yang orang di bawahnya? Ya, orang di bawahnya. Kecuali siapa? Sufia. Saya selalu ingat itu, karena dia selalu mengedepankan wali-walinya dibanding Nabi SAW. Jadi kalau Nabi diancam, berarti walinya enggak. Kenapa? Karena Nabi di bawah derajat dari wali mereka, imam-imam mereka. Ya. Wa na'udzu billahi min mujibati ghadabihi. Dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka dan wa alimi iqabihi, dan dari kerasnya siksanya. Wa sallallahu ala khairi khalqihi. Salawat Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang paling baik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat juga kepada keluarganya dan pengikutnya, kepada sahabatnya, dan keselamatan untuknya. Alhamdulillah. Jadi selesai kita dari 10 pembatal keislaman. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.